akan menjelaskan tentang ciri khas makanan dari kota Medan, yaitu Sumatera Utara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makanan Bika Ambon. Nah, nama Bika Ambon diambil karena tempat pertama kali kue ini dijual dan dipopulerkan yaitu di samping Jalan Ambon, Seikra, Kota Medan. Adapun pula yang menyebutkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang warga Ambon yang merantau ke Malaysia dengan membawa kue Bika dan singgah ke Medan, sehingga kue ini dapat dipopulerkan di Medan dan sangat digemari oleh warga masyarakat Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aulia. Saya di sini untuk mempresentasikan 5 tarian daerah. Yang pertama, tarian toping-toping, tarian Serampang 12, tarian Gundala, tarian pisau surit, tarian tortor. Nah, saya di sini untuk menjelaskan apa itu tarian tortor. Tarian tortor adalah jenis tarian tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Lalu di sini ada lagi tarian pisau surit. Tarian pisau surit adalah salah satu tarian dari suku Karo, Sumatera Utara. Lanjut, di sini ada tarian Gundala. Tarian Gundala merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku Karo atau dari Sumatera Utara. Lanjut, di sini saya melanjutkan presentasi tarian Serampang 12. Nah, di sini tarian Serampang 12 adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang atau Sumatera Utara. Lanjut, ini yang terakhir, tarian toping-toping. Tarian toping-toping merupakan tarian tradisional masyarakat Batak Manulung. Assalamualaikum, di sini saya Imel Renja ingin menjelaskan mengenai suku-suku yang ada di Sumatera Utara, yaitu ada suku Batak Karo, ada suku Melayu, ada suku Batak Toba, ada suku Simalungun, ada suku Mandailing, ada suku Pakpak, dan ada juga suku Nias. Di sini yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai suku Batak Karo. Suku Batak Karo ini memiliki keunikan budaya Karo yang juga dimiliki oleh suku-suku yang lain, seperti adanya ruangan pertemuan atau jambur yang disebut dengan loskuta. Dan di sini suku Karo juga memiliki ciri khas yang pemberani, jujur, bijaksana, dan percaya diri. Dan suku Karo juga memiliki tarian tradisional, yaitu tarian dikar, tarian baka, tarian tongkat, dan tarian durung. Dan yang kedua ada suku Melayu. Suku Melayu memiliki ciri khas yang dimana mereka mempunyai karakteristik masyarakat yang ramah terhadap semua orang dan sopan santun. Dan Melayu juga sangat diindik dengan agamanya, yaitu agama Islam. Dan ada beberapa juga jenis suku Melayu, yaitu Melayu Kalantan, Melayu Johor, dan Melayu Kedah. Dan yang ketiga di sini ada suku Batak Karo. Suku Batak Karo ini sangat amat menjunjung tinggi nama keluarga atau bisa dibilang dengan marga. Dan keunikannya yaitu mereka memiliki kebiasaan dalam berbicara dengan nada yang keras sehingga menjadi hal yang terbiasa. Dan suku Batak Karo ini memiliki tradisi yang masih sangat dipakai, yaitu tradisi di mana mengambil tulang belulang dari leluhur mereka dan di dalam kubur, lalu ditempatkan ke dalam peti dan diletakkan di dalam tulang belulang yang khusus untuk menyimpan tulang belulang leluhur mereka dengan nenek-nenek moyang mereka. Dan yang keempat, ada suku Simalungun. Suku Simalungun ini memiliki ciri khas dan penduduk Simalungun yaitu memiliki marga seperti Sisedapur atau disebut dengan Sinaga, dan Saragi, Damanik, Purba. Mereka diyakini bahwa keempat marga ini adalah dulunya asli penduduk Simalungun. Dan mereka juga memiliki makanan khas. Makanan khasnya itu seperti labar. Labar itu yaitu kuliner
berbahan ubi kayu dan dicampur dengan daging khusus yang mengandung tulang yang lunak. Dan mereka mempunyai kebiasaannya itu memiliki tradisi paabingkon, yaitu di mana cucu pertama yang belum memiliki adik harus dipaabingkon kepada kakek atau neneknya. Dan yang kelima di sini ada suku Mandailing. Suku Mandailing dikelompok dengan etnik pribumi yang menghuni kawasan Tapanuli sebatas Sumatera Utara. Dan di sini juga suku Mandailing memiliki sifat keberanian, berilmu agama, dan memiliki semangat ingin maju. Dan Mandailing juga tidak mau disebut dengan suku Batak dikarenakan Mandailing sendiri punya sejarah asal-usul dan torambu marganya masing-masing, sehingga mereka tidak mau disebut dengan suku Batak. Dan yang di sini yang ke-6 ada suku Pakpak sendiri. Di sini suku Pakpak ini adalah mempunyai ciri khas, yaitu di mana upacara adat memerah. Memerah adalah nakan pagil adalah salah satu dari upacara adat Pakpak yang terdapat simbol sebagai media komunikasi untuk menyampaikan doa serta harapan. Dan mereka juga memiliki makanan tradisional seperti paleng si Cina Mabara yang disajikan pada acara suku maupun keluarga yang bersifat sakral. Dan yang terakhir ada suku Nias. Di sini suku Nias memiliki ciri-ciri terutama di kawasan Nias Utara, tengah kota. Secara dominal dapat diidentifikasi dengan berambut hitam, face oval, dan berkulit putih dan postur tubuh yang sedang. Dan mereka juga masih menggunakan adat istiadat. Nah, adatnya itu seperti mereka memiliki tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias. Warga Nias menyebut tradisi tersebut adalah tradisi Pohombo. Pohombo adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari orang Nias. Sekian dan terima kasih dari penjelasan yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Mulyani Putri. Saya ingin menjelaskan ciri khas dari Sumatera Utara. 1. Tradisi mengongkal holi. Ucapan ini juga bertujuan untuk mempersatukan keturunan leluhur agar dapat diketahui siapa saja yang merupakan keturunan leluhur tersebut. Namun hingga saat itu tidak diketahui secara pasti sejak kapan upacara ini diadakan. 2. Bahasa Batak. Dilansir dari portal resmi Bertabahasa di Mendikbud, bahasa Batak terdiri atas 5 dialek, yaitu Toba, Mandailing, Simalungun, Pakpak, Dairi, dan dialek Karo. 3. Marga. Salah satu di Karo biasanya memiliki marga seperti Tarigan, Ginting, Sembiring, Perangin Angin, dan 85 nama lainnya. 4. Tradisi lompat batu Nias. Tradisi lompat batu Nias telah berlangsung beradab-adab yang lalu. Tradisi Pohombo diwariskan dari zaman leluhur mereka secara turun-temurun pada anak laki-laki, namun tidak semua anak laki-laki bisa melakukannya, hanya yang memiliki fisik yang kuat dan mental yang berani untuk melakukan ini. 5. Danau Toba. Pulau Samosir merupakan pulau yang letaknya paling dekat dengan Danau Toba. Jika berlibur di
Pulau Samosir akan terasa kurang lengkap jika tidak mampir mengunjungi Danau Toba. Dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita beralih ke makanan yang kedua, yaitu adalah lemang Melayu. Lemang Melayu adalah suatu metode memasak beras menggunakan bambu atau rongga bambu yang dipanggang di atas bara api yang menyala. Kemudian lemang pada masa kini dikemukakan di beberapa negara dan sejumlah daerah di Indonesia. Dalam perkembangannya jenis beras yang digunakan bermacam-macam, seperti beras lokal, beras hitam, beras merah, dan beras pulut. Kemudian di daerah Angkola dan Mandailing beras disebut dahanon, dan ada jenisnya bermacam-macam seperti dahanon sipulo, dahanon silanting, dan dahanon sipahata. Nah, barak dan dahanon sipulut atau beras ketan. Di antara jenis-jenis beras yang ada beberapa jenisnya, yang paling sering digunakan yaitu beras pulut yang sering dihidangkan pada saat hari Lebaran.